Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Nah, di sini saya ingin membahas sesuatu nih. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Bukan, maksudnya kalau nggak kenal maka kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Anis Solihah. Biasanya pada manggil Anis atau enggak Manis. Manis juga boleh, Kak. Nah, kita kenalan dulu ya sama teman-temannya aku yang mau menemani aku di sini. Katanya sih pada kece-kece, yang satu cantik, yang satu ganteng. Oke, silahkan ya Mbak, masuk dulu. Selamat pagi semuanya. Perkenalan dulu, saya ini temannya Mbak Manis ya. Oke, nama saya Nurul Latifia Aldila, biasa dipanggil Nurul. Oke, yang selanjutnya teman saya yang katanya ganteng ya. Silahkan Mas. Selamat pagi semuanya. Karena apa ya? Sesuatu itu diawali pagi, makanya kita harus semangat di pagi hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaul Haq, bisa dipanggil Yaul ya. Salam kenal juga. Oke, kita flashback ya mengenai pelajaran waktu SMA dulu. Dulu kan banyak banget ya Mbak ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, biologi. Iya, seni juga ada. Fisika tuh. Fisika juga. Kimia. Iya, kimia juga. Pokoknya banyak banget lah ya. Dulu Mbak, yang paling Mbak suka pelajaran apa? Apa ya, dulu tuh aku tuh paling sukanya tuh sama kimia gitu. Kimia. Kimia, bener. Kok bisa sih Mbak? Kok gimana ya? Soalnya setahu itu banyak ya orang yang ngomong kalau kimia itu sulit gitu. Kok Mbak bisa-bisanya suka sama kimia? Ya, awalnya sih emang sulit sih, tapi kok lama-lama kok ada rasa tertarik gitu ke kimia. Jadinya ya cinta gitu kan. Awalnya nggak kenal kan rasanya emang sulit ya. Iya. Tapi lama-lama semakin mengenal, maka makin sayang. Gitu. Masa sih Mbak, aku nggak percaya deh. Bener loh. Gini, kimia itu sebenarnya adalah materi yang sangat dekat sama kita. Kalian sadar gak sih? Enggak, soalnya ya Mbak, setahu kimia itu ya kayaknya yang berbahaya, pokoknya kimia ya bikin bom, bikin atom, kayak gitu. Jadi kamu tahunya dari berita-berita itu ya. Iya. Padahal berita itu kan banyak yang positif, misal kayak pengembangan obat-obatan, penemuan bahan yang bisa dipakai pada industri, itu kan juga kimia. Oh, itu kimia. Oke. Kita bahas apa sih? Ini loh, kita tuh habis bahas tentang kimia. Gini ya, setahu kimia itu gimana ya, bener-bener jauh banget dari kehidupan kita. Terus itu tuh sulit banget. Tapi kata Mbak Nurul, kimia itu amat sangat dekat dengan kehidupan kita. Emang sulit dari mananya? Lawang ini aja kimia kok. Itu kan kopi, kimia dari mana? Kan kopi itu kan dibuat bisa pakai gula batu, gula pasir. Yang mana gula itu kan semakin kecil ukuran partikelnya, itu akan semakin mudah dia larut. Nah, itu termasuk luas permukaan pada suatu benda. Katakanlah gini, kamu membuat kopi, tapi kok gulanya besar-besar. Beda akan lebih lama larut dibanding dengan kamu membuat kopi dengan gula yang ukurannya kecil-kecil. Karena yang kecil itu dia akan lebih mudah pertumbukan antara satu sama lain, sehingga lebih mudah larut dalam kopi ini. Beda sama yang besar kan satu, dia mau tumbuhkan sama siapa kan jomblo dia, jadi ya nggak bisa bertumbuh-tumbuhkan gitu. Bentar. Mungkin kayak gini kali ya analoginya. Iya. Kalau dulu biasanya kan ibu-ibu kita kan pada ini ya bikin bubur merah ya. Kalau bubur merah itu kan tadi malah pakai gula aren. Biasanya kan pada dipotong-potong dulu. Iya, benar, dipotong dulu sebelum dimasukin. Itu mungkin konsepnya kayak tadi ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Itu juga penerapan racun reaksi dalam kehidupan. Bisa jadi kalau misal kita mau membuat sesuatu ya, misal mau ngelarutin itu tadi, melarutkan bahan, itu bahannya dipotong-potong dulu. Gulanya dipotong-potong, gulanya yang cari yang halus, dimasukin ke minuman yang mau kita minum. Jadi kan gulanya lebih cepat larut. Itu. Ya.
Oke, iya ya, cukup bisa dipahami. Oke, ya. Mungkin bisa diminum dulu ya, biar lebih rileks ya. Silakan diminum. Ya, tamunya dulu lah yang minum. Saya juga lah. Manis banget nih punya aku, aduh. Masa sih kok aku tadi nyoba nggak manis? Oh, iya kan mbak? Oh berarti gulanya kebanyakan, berarti ini yang punya aku. Nah itu juga. Mana ini? Oh iya, aku tahu kan Iya. sesuai nama ya mbak ya. Oh iya bener tuh, bener Iya. saya. Oh berarti kalau aku pahit ya pahit gitu. Enggak, enggak yang pahit kan yang masih itu. Saya belum minum udah dikeluarin. Kasihan dulu. Iya. Tadi kamu emang pakai gulanya seberapa? Aduh tadi dibuatin orang mbak. Dibuatin orang. Iya. Saya kan tinggal di sini, langsung ke sini aja gitu. Udah ada yang ngurus itu. Gini berarti bedanya gelasku sama gelas kamu tuh tadi mungkin pemakaian gula. Oh iya kalian mbak ya. Jadi kan kamu yang manis itu tadi gulanya kebanyakan mungkin. Aku yang nggak terlalu manis, gulanya yang sedikit. Nah itu juga pengaruh faktor laju. Faktor laju. Yang Iya. tadi ya. Iya tadi. Kalau yang tadi kan sebelumnya luas permukaan. Nah, kalau yang ini konsentrasi. Konsentrasi. Iya. Jadi Maksudnya? kalau makin banyak gula yang digunakan itu Mm-mm. nanti jadinya makin manis. Kalau Oh. misal gulanya yang sedikit nanti kurang manis. Seperti itu. Oh itu konsentrasi Iya, maksudnya. benar. Konsentrasi. Oke. Terus monggo mas, Ya. Gimana? minum. Loh, Kok di itu sih mas? Kan ini panas, takutnya nanti kalau masuk mulut kan apa ya, lidahnya sakit karena kepanasan. Tapi aku pernah denger ya, nggak boleh gitu yuk, kayak gitu tuh nggak boleh. Tapi aku nggak tahu alasannya apa. nah ini jadi gini kan pernah lihat itu ya beritanya ya kalau misal kita minum minuman panas, Panas? atau makan makanan yang panas kan kita nggak boleh Ditiup. ditiup dulu itu Oh, kan. bener, Padahal bener. kan kalau di logika ditiup biar Biar lebih cepet dingin, adem. biar cepat adem dan kita nggak ngelukain lidah. Iya, bener. Nah, padahal kalau dari segi kesehatan tuh nggak boleh. Yang ditiupnya itu. Nggak boleh. Kenapa mbak? Pernah baca belum? Enggak Cuma tahu. baca Aku baca cuma baca bacanya. baca judulnya doang, nggak Iya. baca isinya. Iya benar cuma pokoknya nggak boleh gitu. Tapi alasannya aku nggak tahu. Ini kalau aku baca ya, Mm-mm. itu kan pernafasan kita kan menghasilkan CO2. CO2. Iya, CO2 kan CO2 itu apa CO2 itu? C itu kan karbon. Apa Karbon. ya? Apa mas? CO2 itu karbon dioksida. Karbon dioksida. Iya. Oh iya ya. Aku Ah, juga. karbon Kan dioksida. tubuh kan menghirup oksigen, Ah. kemudian mengeluarkan karbon Dioksida. dioksida. Nah, itu iya, benar, karbon benar. dioksida tadi. Nah, sedangkan tadi uap yang keluar dari makanan atau minuman panas, Heeh. bukan mulut ya, Oh, keluar iya, dari iya. makan dan minuman panas, Iya. itu kan uap air H2O. Nah, H2O dalam Iya. bentuk uap. H2O dalam bentuk uap. Oh, iya. Jadi saat H2O dan CO2 ketemu itu, Mm-mm. mereka bereaksi menghasilkan H2CO3, yaitu Apa asam itu? karbonat. Apa sih itu asam karbonat? Nah, untuk lebih lengkapnya Simak video berikut ya. Kenapa makanan minuman panas tidak boleh ditiup? Semua orang tentu pernah meniup makanan panas supaya mudah dikonsumsi. Namun, sebenarnya kebiasaan ini dianggap tidak baik bagi kesehatan. Kenapa? Berikut alasannya. Pertama, mengganggu keasaman tubuh. Saat meniup makanan, tubuh akan melepaskan karbon dioksida dan karbon monoksida. Karbon dioksida yang dilepaskan bereaksi dengan partikel air yang ada dalam makanan, sehingga menghasilkan pembentukan asam karbonat. Hal tersebut berisiko mengganggu keseimbangan asam atau alkali tubuh, yang mengakibatkan ketidakseimbangan metabolisme. Kedua, beresiko mengganggu kesehatan. Meniup makanan panas dapat mentransfer mikroorganisme berbahaya. Kuman yang ada di mulut atau bakteri di dalam mulut bisa berpindah ke dalam makanan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wah, ternyata kimia itu luas
banget ya. Padahal tak kira kimia itu cuma ada di sekolahan, di teori yang kita itu yang bener-bener kayak yang ya kita bahas-bahas materi-materi di sekolahan itu loh Mbak Mas. Terus penerapannya itu cuma yang ada di lab sekolah gitu. Ternyata enggak ya. Iya, dan kimia juga itu apa ya? Kenapa kok di pikiran orang itu kimia itu hanya tentang membuat bom sih? Nah, gini nih, soalnya gini, yang banyak diekspos di berita-berita itu kan hal-hal yang negatif ya. Jadi misalnya ada kasus bom, ada kasus keracunan. Oh iya bener. Keracunan entah itu disengaja atau enggak ya. Iya, pabrik Yang itu pabrik juga. itu iya bener tuh. Yang itu kasus ingat nggak? Apa Mbak? Berhubung ini ada kopi, ingat kasus apa yang pernah? Ini cyanida. Nah, itu kasus cyanida itu kan. Oh iya iya. Nah, itu kan jadinya kan yang ke ekspos banyak di media massa atau sosial itu kan yang negatif ya. Nah, Iya, sedangkan benar. yang positif tidak kurang terekspos, you know. Jadi kayak ini loh. Becek KTP Allah ketara. Nah, Iya. gitu kan. Jadi yang kebaikan dikit aja kayak kebaikan meskipun dikit atau banyak nggak kelihatan tapi yang kejahatannya dikit langsung kelihatan. Iya, Makanya bener jadinya banget. yang membuat orang-orang itu berpikir kimia itu yang isinya cuma hal-hal negatif aja. Padahal konotasinya iya, langsung jelek ya. konotasinya lebih negatif. Padahal positifnya juga lebih banyak. Oh iya iya Jadi benar. gitu ya, Pak ya. Iya. Terus ini ya kalau apa ya tadi kita kan serius terus ya. Serius Gimana, terus. gimana? Ya. Gimana, Makanya Mas? saya punya satu tebak-tebakan. Apa Apa, Mas? Mas? Boleh nih. Boleh. Oke. Dengerin nih. Ikan apa yang suka berhenti? Apa ya? Ada yang bisa nebak nggak deh? Ikan apa sih? Ikan yang bisa berhenti. Yang biasa berhenti. Oh yang biasa berhenti. Ikannya mungkin lagi capek kali. Ikan yang bisa berhenti. Nggak tahu. Nggak tahu Mas. Nggak tahu. Menurut Mbak apa ikan? Nggak tahu saya. Soalnya kan di sana nggak jarang lalu lintas ya. Iya. Oh, jadi asal-asal jalan aja gitu ya. Hah? Boleh nih jawabannya apa? Gimana, Mas? Jadi Bener gue pengen ketawa. ikan yang biasa berhenti. Iya. Apa? Namanya ikan paus. Bener-bener. Oke. Ikan. Oke, benar. Mbak, ada komentar? Tahu bahasa Inggris Nggak, kan? Ada komentar? Oke, bisa diterima, Oke. bisa terima. Oke. Kayaknya udah cukup kali ya, kita langsung bahas yang lebih lanjut tentang Iya. kimia biar lebih paham gitu. Benar. Aduh, kayaknya seger banget Mas minum kopi. Ngomong-ngomong, udah sarapan apa belum? Belum ada yang ingetin sih. Oh, Oh belum ada yang ngingetin kamu ayang ya. pengen dicariin, Mas. Ya gimana ya? Biasa bercanda tapi nggak bisa diajak serius. Oh, mungkin ada yang serius dari penonton ini. Boleh ya, Boleh nanti. komen di bawah. Iya. Tuh, nanti kalau- dikasih kontaknya kok. Benar. Hmm. Ajang cari jodoh ya Mas. Ya, Sekalian. sekalian ya. Ngomong ada kegiatan. Oke. Ngomong ada kesempatan gitu ya, Mas ya. Loh Mas, setahu saya ya kalau seumpama kita belum sarapan kok ngombe kopi malah dia rada-rada bahasa Jawa kok minum kopi itu tuh nggak baik buat tubuh khususnya buat lambung kan itu ya kopi itu mengandung kafein ya. Nggak tahu sih karena lambung saya mungkin kuat lah ya, bisa menahan rasa sakit itu, sehingga saya kalau pagi itu kalau minum kopi ya biasa aja rasanya, nggak sakit atau gimana. Lambungnya aja yang kuat ya, Mas. Ya, orangnya insya Allah kuat kok, Oh. menghadapi Oh. pahitnya kehidupan. Oh. Karena filosofi kopi kan kita belajar bahwasanya Hmm. manis pahitnya kehidupan tuh seperti manis pahitnya suatu kopi. Oh, iya pernah dengar. Oke. Nih, jadi ada kafein itu tergantung sama kafein dalam kopi itu tergantung sama lambung orangnya ya. Jadi misal kalau minum ada beberapa orang yang kuat-kuat aja kayak masnya ini, tuh nggak sarapan pun efek aman. Nah, tapi ada beberapa orang dengan yang lambung lebih sensitif minum kopi sedikit aja meskipun dia udah makan itu efek ke tubuhnya. Tapi kopi juga tuh punya manfaat. Iya. Misal kalau kamu pusing ya, bisa meredakan sakit kepala. Sehingga apa ya, kadang kalau misal ada mahasiswa atau pelajar yang katakanlah
butuh biasanya untuk merefresh otak. Ada beberapa yang pelampiasannya ya sambil minum kopi biar dia ketika berpikir pikirannya bisa lebih rileks gitu. Bener tuh, dulu aku juga gitu minumnya kopi, Minumnya kopi iya, ya. jadi kayak lebih fresh gitu, iya. Tapi ternyata kalau aku ada isinya dulu perutnya biar nggak efek, ya buat jaga-jaga sih, ya nggak mau nyoba-nyoba. Ya pasti ya, Be. Iya bener, yang pasti aja itu, yang cuma coba-coba udah lah nggak usah di. Aduh, ini kayaknya bahas Gitu. yang lain gitu ya. Mungkin Biar santai, biar Oh, iya, santai. iya, oke. Mungkin sesuai takarannya ya sama kemampuan dirinya. Ya, kurang jadi lebih seperti itu. Jadi kan dalam Islam itu kan ya harus yang pas ya, nggak kalau lebih juga nggak baik, kurang juga nggak baik gitu kan. Oh, iya. Nah, tuh. Jadi kalau kafein ya Secukupnya. secukupnya aja, benar secukupnya aja konsumsi. Kalau emang nggak butuh ya nggak usah gitu. Kalau pas butuh ya udah silakan. Berarti emang orang yang apa ya lambungnya lemah itu kalau bisa nih jangan minum kopi itu ya. Iya, soalnya kan kalau misal mereka pada bisa ke dokter kan dokter juga nganjurinnya kayak gitu. Iya. Jadi kurangi pedas, kecut, nggak Asam. boleh minum kopi. Iya, Asam juga ya? kecut, asam. Oh iya. Nah, gitu. Nah, terus kalau emang sudah terlanjur ya, katakanlah kita udah minum kopi kok tiba-tiba sakit. Heeh. Nah, makanya kalian ketika sudah seperti itu ya minum obat mah. Obat mah. Iya. Iya. Oh, oke, ya bener. Terus apa sih hubungannya obat mah sama itu perutnya sakit? Maksudnya gimana caranya dia bisa mengobati? Kan tadi kan udah dijelasin sih terkait bahaya-bahayanya kopi. Nah, kalau emang udah terlanjur, itu tuh nanti obat mah bisa menetralisir lambung kita. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ya. Or, in technical terms, what the mechanism of action of antacids is. Antacids are used when there is excess acid produced in the stomach, causing hyperacidity and discomfort to the individual. The main functions of antacids are to neutralize the acids present in the gastrointestinal tract, alleviate pain and discomfort, relieve pyrolospasms, or allow easy passage of food into the intestine, and to avoid corrosion of the stomach or intestinal lining. There are two antacids commonly used, the first being aluminium hydroxide. It mainly causes neutralization of HCl or the stomach acids to form a harmless salt and water. Aluminium chloride also inhibits the activity of pepsin, which is activated by the low pH or high acidity. Calcium salts are the next commonly used antacid, whose mechanism we'll discuss. This too acts by causing a neutralization reaction, forming a salt, water, and gas. Calcium salts help bring the pH to greater than 4, which again inhibits pepsin. The gas released is known to increase lower esophageal sphincter tone or help push the food into the stomach, thus preventing heartburn. It also increases peristalsis. Nah, dari video tadi kita belajar terkait proses netralisasi lambung menggunakan obat mah. Nah, obat mah tadi itu berisi kandungan antasida yang terdapat pada video tersebut. Itu untuk yang apa? Kenapa kok lambung kita itu bisa dinetralisir menggunakan obat mah? Oke, jelas ya berarti tadi. Sebentar ya, Mbak, Mas. Ya, Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Kenapa Mbak? ini saya dapat berita. Ini dikatakan bahwa ada 2 mahasiswa di Semarang meninggal tersengat listrik saat terobos banjir. Loh, kok bisa? Kenapa bisa kena listrik? Gak tahu Mbak, ini tuh berarti dia itu dalam keadaan banjir ya. Listriknya berarti masih menyala. Terus dia nerobos, malah tersengat listrik. Tapi kok bisa ya? Banjir, listrik. Berarti airnya ini tuh bisa ngalir listriknya gitu ya? oh mungkin ini Mbak kayak apa ya? Kan tegangan listriknya belum dimatikan, namun ada tiang listrik yang roboh sehingga listriknya masih menyala. Gitu ya. Tapi kok bisa sih? Air banjir itu loh kok bisa ada listriknya gitu.
Jadi apa ya? Setahu saya ya, Mbak ya, kalau apa ada air yang punya ibaratnya dikatakan H2O lah ya. Kalau Iya, di H2O. teori lain itu yang pernah saya dengar itu bahwasanya air itu menyimpan muatan positif yaitu H3O+. Nah, mana ketika ada listrik yang ibaratnya menyambar air tersebut yang berisikan elektron, dia akan bereaksi sehingga perambatan listriknya itu akan semakin cepat. Makanya ketika ada banjir, khususnya ketika di daerah tersebut ada tiang listrik yang rubuh atau mendekati airnya, lebih baik kita hindari itu. Takutnya kena tegangan dari listrik tersebut. Jangan nekat ya, Iya. berarti. Oh ya, jadi pantas kok dulu aku nggak sengaja ya, gitu. Tanganku masih agak basah, nggak Iya. sengaja kena sumber deket ya, nggak sengaja. Untung nggak kenapa-napa. Itu kayak rasanya tuh kayak ada kejut-kejut gitu loh. Iya, Gitu iya. ya. Jadi alasannya itu. Iya, kurang lebih gitu. Setahu saya loh Kak ya. Oh, Dari situ. makanya kok kenapa kok harus ada wanti-wanti ya itu. Kalau misal mau kayak megang atau dekat-dekat sumber listrik, kita harus dalam keadaan kering ya, biar nggak ada aliran listriknya itu ya. Iya, berarti. Iya, oke. Oh iya Kak, aku kok pernah dengar itu ya, katanya itu ada jajanan baru ini, jajanan kemubul-kemubul itu Oh apa iya, ya? iya, ada asapnya itu ya. Pernah lihat ya? Iya. Pernah lihat. Udah pernah. Aku dulu juga pernah ini sih, pernah diajakin teman. Namanya tuh kalau nggak salah tuh Ciki, apa sih? Ciki Ngebul. kemubul. Ciki ngebul ya. Oh. Kayak gitu. Pokoknya jajanan Ngebul. Ciki, Nah. tapi itu kayak dikasih nitrogen cair, katanya sih kayak gitu. Aku juga sebenarnya mau beli itu, cuma tak pikir lagi, enggak aku kok takut kalau itu bahaya. Saya juga dengarnya kok beritanya berbahaya sih tuh Kak. Iya, dengarnya seperti itu. Alasannya kenapa ya Mbak ya? Gini sih, kalau setahuku ya ini ya, itu kalau jajanannya sendiri kan aku baru dengar ini sih, kamu ngomong itu aku baru dengar. Itu bentuknya kayak gimana sih jajanannya? Kayak sebentar, kayaknya aku pernah lihat. Nah, kayak gini Mbak, Mas. Oh, iya. Oh jadi kayak ada esnya gitu ya? Oh, tapi itu bukan es kan ya? Bukan. Nitrogen. Ini dia itu kemubul kayak gara-gara itu Mbak, sama nitrogen katanya kayak gitu. Oh. Bikin keracunan ternyata. Oh iya ini. Setauku ya nitrogen itu kan bahannya nggak boleh masuk ke tubuh sih, soalnya berbahaya. Dia itu kan bisa nyebabin sesak nafas nih, yang pernah aku baca, sesak nafas atau mungkin nanti ada iritasi gitu. Jadi kalau misal mau ditambahkan ke makanan juga nggak baik, soalnya juga nggak pantas buat zat jadi penambah makanan gitu. Oh, gitu. Ternyata jajanan seperti itu tuh berbahaya ya Mbak ya? Berbahaya benar tuh. Berarti ada beberapa yang emang kayak ibaratnya hal-hal yang kimiawi kalau ditambahkan ke makanan itu tuh nggak baik. Iya kan ada beberapa bahan yang emang digunakan untuk penambah di makanan, tapi ada juga yang nggak boleh. Oh, Ingat iya. nggak dulu yang waktu berita zaman SMP atau SD tuh bakso dikasih Yang Oh. kenyal-kenyal ya, Oh, bikin kenyal iya, ya. iya. Boras itu Iya, ya, boras. Boras tuh, Iya. formalin. Nah itu kan harusnya nggak boleh. Padahal kan formalin misal itu formalin gunanya, ada yang pernah tahu dengar formalin Buat ngawetin nggak sih? ngawetin mayat dah. Kok tiba-tiba ditambahin ke makanan? Aduh, tidak sesuai jalur ya Bang ya. Bagus ya, bagus. Iya. Itu kan bahaya kayak itu. Jadi itu yang zat berbahaya yang tambahkan di makanan kan nggak boleh. Nah, sedangkan ada beberapa zat yang bisa ditambahkan ke makanan. Oh, Gitu, ada. misalnya buat mengawetkan. Hah? Nah, Apa Mbak yang boleh berarti? boleh misal nih yang setahu aku, kalau misal pewarna alami ya ini ya, itu pernah nggak masak jadi pewarna hijau daun suji? Oh, daun suci yang ini nggak sih? Apa sih? Ijo-ijo itu loh Mbak. Iya, jadi itu kan daun suji itu kan bisa ngasih pewarna alami hijau. Iya. Nah, sedangkan yang ada satu lagi daun Cincau hijau. Itu, itu. Oh, itu. Terus ada yang daun pandan tuh hijau itu kan, daun pandan itu buat pengharum. Misalkan kadang aku pernah tuh masak nasi dikasih daun pandan. Iya, Nasinya jadi harum. enak harum kan, gitu jadi menggugah selera buat Selera, makan. Ini kayaknya Mas ya tuh nggak pernah masak jadi nggak tahu. Oh.
Dalam Masnya sendiri pernah baca apa gitu terkait penambah makanan? Kalau saya sih dimasakin sih, jadi Oh. nggak levelnya masak sendiri. Pak yang dimasakin ibunya ya Pak ya. Ibunya ya gitu. Ya, gitu. Ya tinggal nyari nanti yang masakin ya Mas ya. Iya. Gitu. Oh iya Mbak, aku juga punya berita ini. Apa? Apa Mas? Kemarin tuh saya dengar dari tim penyelamat. Apa? Tim penyelamat apa? Tim penyelamat, Emang ada bencana? Nyelamatin apa? Oke, apa Mas? Mereka menemukan perasaanmu yang hilang. Oh, aku salah. Oke. Oke, kita tes aja ya. Oh ya Mas, ya kan Mas. Oke. Oh iya, dah. Kita lanjut serius saja. Tadi hanya gurauan kok. Lanjut dari pembahasan kita tadi kan bahas terkait kimia itu bahaya banget dan sebagainya. Tapi kok apa ya? Kita belum bahas yang penting-pentingnya ini. Penting? Kimia itu pentingnya tuh di mana? Terus kenapa sih kok kita harus mengenal kimia? Kita kan belum bahas ini. Iya, itu padahal yang dasar ya. Iya, Biar kita iya. itu suka sama kimia gitu Suka ya. dan tidak ada miskonsepsi. Oh, iya. Ya, tidak ada Salah paham tidak lagi salah sama paham kimia. salah paham lagi dengan kimia. Kan kita tahu sendiri kan, Apa? Apa? kimia itu kan seperti kamu dan aku. Apa hubungannya? Kan kimia itu bahasa Inggrisnya kan chemistry. Chemistry itu hubungan. Makanya harus ada antara aku dan kamu. Oh, gitu. Menjadi kita. Gitu. Chemistry. Silakan yang berminat mungkin bisa komen di bawah ya. Tuh, tadi. Gimana? Ya lanjut. Dari tadi kurang terus ya. Lanjut. Kalau apa ya? Terkait pentingnya kimia, mungkin bisa kita lihat pada video berikut ya. Oke. Bisakah kita menghindari zat atau bahan kimia? Banyak sekali di antara kita salah mengartikan apa itu kimia. Sebagian dari kita berpikir bahwa segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kimia itu berbahaya. Ada nggak sih yang sampai saat ini di antara kalian yang berusaha mati-matian menghindari zat atau bahan kimia? Kita sering mendengar, karena baik dari media, produk-produk makanan, ataupun orang-orang di sekitar kita mengarahkan kita agar menghindari sepenuhnya dari zat atau bahan-bahan kimia dengan menggantikannya dengan sesuatu yang mereka klaim bahwa produk mereka bebas dari zat atau bahan-bahan kimia. Dan dengan itu, mereka menyebutnya sebagai herbal, tanpa mengandung zat atau bahan-bahan kimia. Yakin? Kita juga sering mendengar bagaimana ada juga orang-orang takut jika berpapasan dengan zat atau bahan kimia. Karena bagi mereka, kimia identik dengan zat atau bahan-bahan yang berbahaya. Bahkan, tak jarang ada orang yang tidak mau memakan apapun yang komposisinya terdapat nama asing zat atau bahan-bahan kimia, dan hanya mau mengkonsumsi apapun yang berbau herbal. Banyak sekali loh produk-produk di pasaran yang mengklaim bahwa produk mereka tidak mengandung zat atau bahan-bahan kimia. Padahal, kimia kan sudah ada di sekitar kita setiap saat. Bahkan, diri kita sendiri tersusun atas komponen senyawa-senyawa kimia. Kita semua adalah kimia. Air yang kita minum, udara yang kita hirup, dan makanan apapun yang kita makan adalah kimia. Sederhananya, semua benda yang ada di dunia ini adalah kimia, baik benda hidup maupun benda mati. Apa itu kimia? Mengapa kita harus mengerti tentang kimia? Sederhananya, ilmu kimia didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari materi dan perubahan-perubahannya. Contoh dalam kimia, kita bisa belajar tentang kayu yang dibakar. Dalam hal ini terbakarnya kayu, kita sebut sebagai reaksi kimia. Sedangkan kayu itu sendiri adalah bahan kimia. Ketika kayu selesai dibakar, maka ia akan membentuk zat lain yang sama sekali berbeda dari yang kita lihat sebelumnya, seperti abu dan arang. Selain itu, kita juga akan merasakan panas dari pembakaran kayu itu, bukan? Nah, panas yang kita rasakan ini dapat kita katakan sebagai energi yang timbul dari adanya reaksi kimia. Di dalam tubuh manusia juga terjadi reaksi kimia. Kita ambil satu contoh, yaitu metabolisme.
Metabolisme merupakan serangkaian proses kimia yang rumit dalam tubuh makhluk hidup, dengan tujuan mengubah zat atau gizi dari makanan yang kita makan untuk didapatkan energinya, sehingga kita bisa beraktivitas dan terus hidup sampai sekarang. Kimia sangat penting untuk diketahui karena menjelaskan segala hal yang ada di sekitar kita. Setiap materi dan setiap proses yang terjadi adalah kimia. Jika kita benar-benar ingin memahami cara kerja tubuh kita harus mengerti apa itu kimia. Bagaimana penyakit bisa muncul, bagaimana cara menyembuhkannya, makanan apa yang bernutrisi, dan makanan apa yang berbahaya bagi tubuh kita. Jika kita mengetahui tentang kimia, kita bisa membandingkan apa yang orang-orang katakan dengan mengaitkan bagaimana molekul kimia berperilaku. Jika ada hal-hal yang bertentangan, maka dengan mudah kita dapat menyakalnya. Kembali ke pertanyaan awal. Jadi, bisakah kita menghindari zat atau bahan kimia? Jadi begitu ya, kimia itu ternyata amat sangat luar biasa. Nggak yang cuman di sekolah aja, yang materi kayak hidrogen, litium, dan sebagainya kayak gitu. Ternyata dalam kehidupan pun bisa kita aplikasikan dan emang berhubungan sama kimia. Jadi emang kayak gini ya, kita itu tidak boleh mengenal mengenal sesuatu secara apa ya, cuman sekilas doang. Luarnya aja. Iya, luarnya aja. Harus emang benar-benar secara mendalam kayak gitu. Kayak semisal aku kenal Mbak Nurul, jangan cuma dengar dari orang lain, tapi harus emang mengenal Mbak Nurul, emang deket, emang tahu sifat-sifatnya kayak gitu. Nah, mungkin dari Mas Yaul atau Mbak Nurul ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, dari saya pribadi ingin memberi apa ya, bisa dikatakan wejangan ya, bisa dikatakan motivasi terkait kimia ya. Jangan ibarat kata kita berpikir kimia itu hal yang abstrak gitu. Kita pikir bahwasannya kimia itu di mata seseorang tuh pastinya pelajaran yang sulit, terus kemudian kimia itu hal-hal yang katakanlah nggak ada sih di sekitar kita. Nah, dari pembahasan kita kali ini kita belajar bahwasanya kimia itu ada di kehidupan kita dan sangat dekat dengan kita. Katakanlah kita tahu ya, 2/3 dari dunia ini kan dari air, yang mana air ini merupakan suatu kimia, sehingga mau nggak mau ya kita emang harus berhubungan dengan kimia. Kurang lebih seperti itu. Enggak, dari Mbak Nurul. Nih, jadi kan tadi kan kita udah bahas ya baik buruknya kimia. Nah, kalian kan nih seringnya mendengar buruk ya kimia itu. Nah, tapi ternyata ada baiknya. Nah, maka dari itu kan dengan mempelajari kimia itu ada baik buruknya, itu kan yang baik bisa jadi kita lebih jadi kita kan tahu baik buruknya kan. Yang baik bisa dipelajari lebih lanjut, yang buruk nggak usah gitu. Seperti itu. Oh iya, mungkin kalau yang buruk itu bisa buat pembelajaran kita. Ya, itu pembelajaran buruk, benar, harus dihindari, gitu. benar. Oke. Ternyata kita, aduh, waktunya udah lama ya, ternyata nggak kerasa nih. Iya. Saking asiknya. Saking asiknya, seru. Iya, ketemu sama Mbak Nurul, ketemu sama Mas Yaul juga. Penting kalau asik jangan ditinggalkan. Iya, benar. Asik dilanjutin ya, jangan tinggal ya. Dilanjutin ke tahap Ketemu. Oke, mungkin cukup kali ya untuk sesi sih untuk pertemuan kita. Iya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertemuan yang lain. Dan apabila ada kekurangan atau katakanlah kritik ataupun saran dari kalian untuk kami, silakan bisa komen di bawah, dan jangan lupa like and subscribe pada channel ini, dan tunggulah konten-konten kami berikutnya pada channel ini. See ya in the next video. Bye. Bye. Oh, salam dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.